Halo. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok Sayap Kebinekaan dengan saya Muhammad Rifki Atalah NIM 053 dan ada teman saya. Silakan Anja. Ya, perkenalkan nama saya Anja Febrina Ishak dari Prodi D3 Pemasaran dengan NIM 78. Selanjutnya ada Engel. Perkenalkan, saya Anugrah Engel dengan NIM 029. Ya, kami dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kami mahasiswa semester 5. Ya, maksudnya ini 5 ya teman-teman, ini 10. Ya, kami mahasiswa semester 5. Jadi kami di sini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kami akan mewawancara nih. Mewawancara salah satu kenalan kami dari PKL. Nah, kebetulan teman rekan PKL-nya Anja, mentornya Anja ini bergerak di bidang event organizer ya. Dari One Event ya, Mas Jaya ya. Betul. Dari Ya. One Event. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini yaitu Mas Jaya. Bukan betul begitu Mas Jaya? Betul. Ya, Panggilnya mungkin bisa perkenalan dulu langsung Mas Jaya. aja. Mungkin bagian apa Oh, di pakai event, perkenalan. kemudian nanti mungkin siapa tahu bisa promosi dikit tentang One Event, siapa tahu nanti bisa digunakan jasa IO-nya ya. Oke. Siap. Singkat aja ya. Saya dari One Event, PT Amara Satu Raya, sebagai project officer, juga sebagai tim promosi. Jadi ini singkatnya dari event organizer bakal ngasih sedikit insight. Langsung ngikutin aja ya. Apa yang mau ditanyain, apa yang perlu kalian mau tahu tentang event organizer, bisa langsung tanya aja. Oke, siap. Makasih Mas Jaya perkenalannya. Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah barusan dengerin ya. Jadi Mas Jaya ini bergerak di bidang event organizer. Beliau ini project officer, juga sekaligus bagian promosi ya, promosi event. Nah, kebetulan dengan tema yang kita bawa hari ini yaitu bagaimana pemula ini memanfaatkan media promosi untuk mempromosikan produknya. Nah, tentu dalam ngomongin produk ya teman-teman ya, ini tidak semuanya berbentuk barang, ada juga produk yang berbentuk jasa. Nah, salah satunya yang digeluti oleh Mas Jaya ini adalah produk yang berbentuk jasa. Nah, kira-kira Mas Jaya, kalau misalkan mempromosikan produk berbentuk jasa, yaitu menjadi event organizer nih, susahnya di mana sih Mas Jaya? Kalau susahnya mungkin relevan ya, tergantung sama apa yang bakal kita lakuin ya nanti di eventnya ya. Karena kita kan kita kan jalan di bidang pelayanan ya, bidang jasa. Jadi kita pasti berkelutnya itu berhubungannya sama klien. Nah, mungkin dari step paling pertama pasti ada hambatannya itu ada di klien. Bagaimana kita negosiasi sama klien, bagaimana kita nanti bakal berhadapan biar klien itu maksudnya bakal mau bekerja sama dengan kita. Itu paling dasar ya. Kita fundamentalnya aja kita pasti menemukan masalah dengan klien ketika mau melakukan sebuah project gitu. Nanti bakal ada lagi kompleksnya sesuai kalau kita udah deal eventnya nanti bakal ada lagi. Oke, seperti itu ya Atau Mas mau Jaya ya. dijelasin? Ya, jadi begini teman-teman, mungkin sedikit menjelaskan ya perbedaan antara produk berupa barang atau jasa. Jadi kalau di ilmu marketing ada yang namanya marketing mix teman-teman. Nah, marketing mix di sini kalau untuk produk yang berbentuk barang itu terdiri dari 4P, sedangkan kalau misalkan untuk jasa ini 7P. Nanti masalah kira-kira apa tuh 4P, 7P, mungkin teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Kita sudah jelaskan mengenai marketing mix. Jadi kalau 7P itu lebih kompleks teman-teman. Jadi memasarkan produk berbentuk jasa itu lebih kompleks. Betul begitu ya Mas Jaya ya? Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Jaya. Betul. Iya. Kita Nah, lebih kalau luas. dari Mas Jaya sendiri nih selama menggeluti bidang event organizer nih kira-kira. Nah, kan banyak tuh teman-teman yang sekarang ya biasanya kalau anak-anak kuliah tuh juga sering bikin event tuh Mas. Nah, kira-kira
banyak dari mereka yang bilang kalau misalkan memasarkan event tuh sulit karena mungkin nyari pesertanya sulit atau gimana gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mas Jaya sendiri, kira-kira gimana sih tips dan triknya untuk bisa dapetin masa gitu? Oke. Sebelumnya ya, kalian udah pasti pernah datang ke event kan? Ya. Nah, Sudah, hal yang Mas. pertama kalian masuk, maksudnya kalian ketika lihat ada event itu, emang kalian pernah lihat siapa yang, kan banyak tuh, ada iklan, ada media partner, ada semuanya di balihonya atau di banner, ada semuanya ya. Kalian pernah notice nggak? Atau pernah lihat, oh siapa sih yang bikin organisasi ini, atau ada nggak satu nama yang kalian tahu organizer event yang paling besar yang pernah kalian baca gitu? Ada yang tahu nggak? Kalau dari aku pribadi sih jujur kurang seberapa aware sih Mas tentang event organizer-nya. Lebih ke eventnya biasanya, ke branding eventnya. Oke. Nah, di event organizer sendiri itu juga ada kayak gitu, karena setiap company atau setiap event organizer juga punya ciri khas. Jadi kalau misalnya kita bicara sama massa atau bagaimana kita narik visitor buat ke pameran kita, itu juga punya ciri khasnya masing-masing. Kalau di kita itu mungkin cara kita narik massa mungkin ada beberapa hal yang jadi ciri khas ya. Kalau di one event kalian mesti tahu ada yang namanya tuh, kalau kalian masuk sebuah event kan nanti ada ada signage. Kalau kalian tahu signage tuh kayak ketika kalian masuk nanti tuh kalian bisa ada berupa kayak di depan registrasi tabelnya tuh bakal ada scan code-nya, itu nanti kalian bakal langsung ke detect ke sistem kita kayak gitu. Nah, event organizer sendiri tuh sekiranya tuh mungkin kalau menarik massa, karena kita itu berkolaborasi dengan banyak media partner juga, maka kalau rate suksesnya tuh masa yang bakal kita dapat itu ketika promosi itu dilakukan ya. Ini berhubungan dengan nanti kalian kalau misalnya mau tanya dengan media promosi apa yang bakal kita pakai, mungkin ada di situ. Bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana promosi itu berhasil, bagaimana nanti sebuah promosi itu dilakukan secara tepat, time management, dan list-list yang bakal diperlukan ketika melakukan promosi. Nah, jadi kesuksesan ketika kalian melakukan promosi itu yang menjadi tolak ukur kalian nanti bagaimana masa atau visitor kalian bisa sesuai dengan target kalian. Oke, Mas Jaya. Ini ngomongin kalau masalah media promosi ya, Mas Jaya ya. Kira-kira nih, kalau misalkan dari sudut pandang profesional gitu, kalau misalkan teman-teman dari biasanya pemula kan kita mengandalkan media sosial, misalkan kayak Instagram atau mungkin Facebook dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau dari Mas Jaya sendiri yang sudah bergelut di bidang IO ini, penggunaan sistem berbasis website yang nanti terkoneksi dengan email itu apakah efektif Mas untuk melakukan direct selling? Mungkin kalau ada visitor yang sudah pernah datang ke eventnya dari one event, kemudian dia scan barcode, nanti data dia masuk ke kita termasuk emailnya, terus nanti kita coba approach dia dengan lebih intim ya dalam tanda kutip menggunakan email gitu, kira-kira apakah cukup efektif Mas kalau dari sudut pandang profesional? Oke, bagus ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya kalau kalian bakal pakai direct selling di event organizer, itu berarti bisa dibilang kalau di kita mungkin direct email belum dipakai ketika event besar kok, atau semuanya kita nggak ada. Kalau dari event sendiri ya, sebenarnya itu ketika orang register di event kita itu nggak ada direct selama ini yang saya tahu loh ya. Nah, kalau efektif atau kalian nanti bakal bikin event terus pakai cara promosi seperti itu mungkin bisa dicoba, dan kalau dari pandangan saya mungkin bisa berhasil juga, karena kalau kalian menggunakan cara seperti itu juga bisa membuat branding juga kan di customer yang atau visitor yang pernah datang di event kalian gitu. Terus
dapat, walaupun memang direct mail itu cukup engagement-nya lebih susah, cuman bisa berhasil kok. Nah, kalau di event organizer sendiri, kita belum memakai itu buat di event sebenarnya. Gitu. Oke, makasih Mas Jaya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya selain oke, Enggal, boleh. Oke, terima kasih Mas Rifki. Pak Jaya, saya mau bertanya Pak Jaya. Mungkin mau minta saran Pak Jaya. Kan saya ini lagi, teman-teman ini kan masih mahasiswa ya Pak Jaya. Kalau misalkan kita ingin memulai bisnis event organizer juga, apakah kita harus ikut orang dulu kayak volunteer di event, atau kita lewat belajar online atau mengikuti event-event yang sudah ada atau sudah pernah kita lakukan, langsung buka bisnis event gitu. Mungkin ada saran yang lebih baik buat kita ngambil langkah ke depannya Pak Jaya. Makasih. Oke, mau merintis itu ya di bidang IO ya. Kalau ini subjektif ya, berarti ini menurut saya kan. Kalau misalnya sebagai orang yang emang gara-gara pernah dulunya baru habis itu terjun lebih dalam di bidang, maksudnya di event organizer, memang kalau menurut saya pengalaman itu penting ya. Karena kalian terlibat dalam sebuah event organizer, entah itu sebagai volunteer, entah itu sebagai memang kalian itu tim intinya atau idenya, itu perlu kalian rasakan, perlu kalian dapat pengalamannya, biar ketika kalian mau buat agen event udah, atau sebuah event organisasi sendiri gitu, itu sangat krusial menurut saya ya. Karena emang kalau dipikir-pikir, aman, kalian juga bakal ngawang semua nanti ketika membuat event organisasi. Bagaimana kalian mengatur sumber daya manusianya, bagaimana kalian aset-aset ataupun insight yang bakal kalian cuma dapat ketika emang pernah ngalamin di suatu event gitu. Karena bakal ada dari yang kecil-kecil sampai yang kompleks-kompleks, itu baru bisa dilihat ketika kalian tuh memang terlibat dalam semuanya. Jadi gitu. Walaupun kalian dengan ambisi yang kuat buat mau membuat event organizer, masih tetap perlu pengalamannya buat baru terjun ke membuat bisnisnya kayak gitu. Harus sarannya memang lebih mau cari pengalaman dulu gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Pak Jaya. Oke. BTW teman-teman, kalau misalkan manggil Mas Jaya aja ya, soalnya Mas Jaya ini kan masih muda juga, masih 25 tahun ya, jadi selisihnya dikit sama kita. Jadi Iya. sebaiknya kita panggil Mas saja daripada panggil Pak ya, kayaknya kesannya tua banget gitu. Iya. Oke, maaf. Nggak apa-apa, Oke. nggak Oke Mas apa-apa. Jaya, Santai, makasih Ya. Mas Jaya. santai. Teman-teman santai aja. Tapi saya setuju sih sama Mas Jaya barusan. Sepakat ya dengan konsepnya Mas Jaya ini, bahwasannya mengutip perkataan Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Mendikbudristek itu, kata beliau, kalau orang yang jadi bos itu tiba-tiba jadi bos dari awal tanpa pernah jadi kacung ya dalam tanda kutip, itu sensasinya beda, feel-nya beda. Karena kalau misalkan dari awal tuh tahu susah jatuh bangunnya tuh udah tahu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan pernah merasakan ikut orang itu mungkin akan lebih menarik ya, mungkin ya Mas Jaya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi dari Enggal atau Anja mungkin? Ini Anja belum ngomong dari tadi. Ayo Anja, mungkin mau Oke. tanya? Iya. Ya, jadi mungkin tadi Mas Jaya udah menjelaskan dari media promosi, terus dari bisnis buat mahasiswa segala macam. Mungkin kita udah langsung closing aja. Jadi aku mau kira cocok untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, apalagi yang ingin pandemi. Mas Jaya ya
Oke, maksudnya pokoknya pesan dari saya ya, bagaimana tanggapan saya buat mahasiswa sekarang bisnis di masa pandemi bahkan gitu. Oke. Kalau dari saya, kita emang bisa melihat segala sesuatu itu sebagai peluang walaupun ada masalah atau ada hambatan atau seperti apapun. Kalau kita memang itu dari kita sendiri emang ada niat, pasti bakal bisa. Nah, untuk kalau emang kalian pengen lebih tertarik lagi dengan lebih spesifiknya tentang event organizer atau apa, sebelum terjun ke sana, mungkin kalian sudah pernah juga terlibat dalam sebuah event mahasiswa atau apapun ya kalian di masa perkuliahan, itu pasti pesan yang dan itu yang juga masih saya juga belajar atau lebih improve sekarang ya time management ya pesanku paling paling penting paling krusial dan itu bakal bisa dan itu bakal kalian butuhkan buat kedepannya terus time management gimana kalian kalau misalnya konteksnya sekarang pandemi gini ketika kita ada hambatan kayak gini ya terus ada pandemi terus nyantai-nyantai kayak gitu kayak kalian nggak belajar mungkin lebih maksudnya mulai dengan buat to do list setiap harinya kalian gimana cara kalian mengatur waktu semuanya setiap kalian sudah ditanemin mulai time management ditata di semuanya nanti ketika kalian ingin membuat sebuah bisnis bakal lebih rapih bakal lebih jalan lebih lancar lebih hambatannya tuh lebih sedikit resikonya juga lebih berkurang kayak gitu sih time management mumpung karena ini tadi juga ada dapat notifikasi kayaknya kalau lebih lama bakal ada masalah lagi ya itu aja sih paling penting time management kalian lebih diperhatikan lagi ya nanti kalian sebagai mahasiswa ya harus kayak gitu terima kasih kayak gitu. Oke, siap. Makasih banyak Mas Jaya atas insight-insight-nya yang sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Jaya barusan, ini bagi teman-teman yang masih pemula, bukannya mustahil buat teman-teman untuk merintis bisnis ya. Tidak perlu langsung membayangkan untuk membuat bisnis yang langsung besar. Kita mulai dari bisnis-bisnis yang sederhana terlebih dahulu. Apalagi sekarang tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman membuat bisnis online ya, karena marketplace juga sudah menjamur, teman-teman bisa manfaatkan itu. Untuk masalah media promosi tadi juga Mas Jaya bilang, misalkan kalian bisa menggunakan direct selling kepada teman-teman terdekat kalian dulu, atau nanti kalau sudah agak luas, kalian bisa menggunakan media-media sosial atau platform-platform lain seperti itu. Jadi jangan takut untuk merintis bisnis dan jangan takut untuk takut nggak laku gitu. Jadi coba berani dulu aja, lakukan yang terbaik seperti yang dilakukan Mas Jaya. Oke, makasih teman-teman. See you di next video. Makasih Mas Jaya, makasih Aja, makasih Enggal. Iya sama-sama sukses semuanya Oke, teman-teman. aku akhiri ya. Dadah guys.